Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Robert Marido Nambaban, NIM 1901530147 akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Di sini saya akan melakukan sebuah proses data teks, yaitu tokenisasi, filtering, stemming, dan juga di sini saya akan menggunakan satu metode dari sistem temu kembali informasi, yaitu TF-IDF. Yang pertama kita lakukan adalah mengimport beberapa library. Di sini saya menggunakan Python, yaitu import NLTK, kemudian string, pandas, numpy, RE, dan juga matplotlib. Selanjutnya yaitu adalah mengimport stopword. Kemudian di sini adalah untuk membaca kalimat yang sudah dibuat dalam Excel. Dan di sini saya sudah menguploadnya dalam nama file kalimat.csv. Kemudian setelah dibaca oleh Python, maka hasilnya seperti ini. Ada ID, penulis, tanggal, asal, juga penulis titik satu, dan juga kalimat. Jadi ID ini untuk menunjukkan nomor unik dari tiap kalimat. Selanjutnya adalah mengubah huruf ke dalam bentuk kecil. Di sini untuk mengubahnya, yang pertama kita panggil dulu kalimat yang ada di sini, yaitu berasal dari kalimat ini, kemudian dipanggil di sini, yaitu pemanggilan variabel kalimat. Kemudian untuk membuat tulisannya menjadi kecil atau kalimatnya menjadi kecil menggunakan str.low. Seperti yang kita tahu kalau dalam bahasa Inggris low itu artinya kecil ya. Lalu hasilnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah setelah kita mengubah huruf menjadi kecil adalah tokenisasi. Jadi di sini tokenisasi itu adalah untuk memisahkan kalimat menjadi beberapa bagian. Di sini ada remove number. Jadi remove number ini adalah untuk menghapus bilangan yang ada dalam kalimat. Kemudian remove punctuation. Lalu remove white space, leading and trailing. Jadi menghapus spasi yang terlalu jauh. Kemudian remove multiple white space into single white space. Jadi menghapus space yang ganda menjadi space yang single atau satu. Remove single char yaitu adalah di sini untuk menghilangkan huruf-huruf tertentu yang bersifat unik. Kemudian baru melakukan tokenisasi dan hasilnya seperti ini. Jadi kan tadi kalimatnya itu tidak terpisah-pisah oleh koma. Nah, sekarang kalimatnya sudah terpisah-pisah. Jadi tiap kata itu dipisah-pisah. Selanjutnya adalah kita memasukkan stopword tala. Jadi stopword tala ini adalah satu file yang berisikan beberapa huruf. Jadi dia fungsinya adalah untuk sebagai patokan untuk menghapus beberapa kalimat yang ada dalam file yang sudah kita upload. Jadi kalau ada kesamaan kata antara stopword tala dengan kata-kata yang kita masukkan, maka secara otomatis dia akan menghapus. Nah, di sini kita masukkan dulu stopword tala, yaitu stopword_tala.txt. Jadi formatnya txt ya. Kemudian konfirmasi data pada kamus, kemudian hapus kata pada token menggunakan stopword tala. Jadi dari mana dia bisa menghapus, yaitu dari def stopword removal, kemudian return word for word in word if word not in the stopword. Artinya kalau ada kata yang sama itu dihapus, tapi kalau
tidak ada kata yang sama dengan Sapurtala, ya tidak dihapus. Kemudian di sini selanjutnya adalah menginstal Fort Swifter. Selanjutnya adalah PIP install Sastrawi. Jadi kalau sudah memasukkan install Sastrawi, artinya kita sudah masuk ke tahap stemming ya. Jadi Sastrawi itu salah satu kamus yang ada di Python yang fungsinya untuk mengolah kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sini mengimport kamus Sastrawi, Swifter, kemudian vector sampai dengan stemmer factory. Selanjutnya adalah memasukkan kata stem dalam kata. Ini seperti ini. Nah, hasilnya jadi kata ibunya kemudian diganti menjadi ibu, termasuk menjadi masuk. Nah, maksudnya apa? Yaitu kata-kata yang sudah dimasukkan tadi itu kan sebetulnya ada kalimat-kalimat yang sudah berimbuhan. Jadi, fungsi dari stemming ini adalah untuk mengubah kata-kata tersebut itu menjadi kata-kata asli. Jadi yang awalnya berimbuhan menjadi tidak berimbuhan. Seperti itu. Itu fungsinya stemming. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Hasil dari stemming tadi ya. Jadi ada ID, kemudian kalimat tokennya seperti ini, plus kalimat stemmingnya seperti ini. Ini kalimat asli, tokennya seperti ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah itu disimpan hasil processing datanya ya. Dalam nama hasil underscore preprocessing.cfv. Jadi file ini itu berisikan tadi yang filtering, tokenisasi, dan juga stemming. Nah, di sini saya menggunakan metode TF-IDF. Jadi TF-IDF itu adalah metode pembobotan suatu teks yang pembobotan itu untuk menjadikan patokan sistem kembali informasi. Jadi biasanya itu misalnya kita mencari satu kalimat, jadi TF-IDF ini akan merankingkan dari ranking atas sampai ke ranking yang paling bawah. Jadi ranking atas itu biasanya nilainya besar karena berdasarkan kemiripan kata yang kita inputkan. Sama ya ini import panda, import nampi. Nah ini kalimatnya tadi, duka, anis, fadil, hingga. Kemudian mengkonversi dalam bentuk format data. Jadi hasilnya seperti ini. Kalimat, terus kalimat listnya jadi seperti ini. Selanjutnya adalah TF. Dan ini adalah hasil perhitungannya ya. Untuk pembobotannya. Kemudian ini dia memecah-mecah kata-kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Dari ID 1 sampai ID 5. Nah ini untuk penghitungan IDF-nya. Jadi menghitung berdasarkan IDF-nya. Lalu ini untuk menyimpan kamus IDF-nya ya. Kemudian menghitung TF-IDF. Nah ini TF-IDF-nya tuh ini 0, sekian, 0, sekian. Jadi yang nilainya paling atas ini yang punya kemiripan yang sama ya. Sama yang kita input. Kemudian ini matriksnya TF-IDF. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi yang rankingnya paling atas itu yang punya kemiripan yang sama. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.